Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk sedikit mengulas tentang perkembangan program studi bimbingan dan konseling. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa program studi bimbingan dan konseling tidak terlepas atau tidak bisa kita pisahkan dari berdirinya Fakultas Sulung. Dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena program studi merupakan salah satu bagian di bawah naungan Fakultas Sulung. Pada awal berdirinya program studi bimbingan dan konseling diketuai oleh Suster Agnes OCP RRMA selaku ketua program studi yang pertama. Perkembangan kegiatan akademik pada awalnya tidak sedikit mengalami kendala karena kurang tersedianya ruangan kuliah yang memadai. Tetapi kendala ini bisa teratasi karena lembaga berupaya untuk menyewa gedung SMPK Suster dan SMPK Frater yang sekarang ini adalah SMPK Giovanni, bahkan ruangan dari SD Don Bosco. Keterbatasan ruangan ini tidak menghalangi kegiatan akademik karena ketersediaan tenaga dosen yang memadai. Perkembangan ketua program studi sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Suster Agnes PRRMA. Yang kedua Dr. Randus Blasius Raja MSI. Yang ketiga Dr. Randus Christianus Manek MSc. Yang keempat Dr. Randus Daniel Hurek. Yang kelima Dr. Randa Diu Margareta MPD. Yang berikutnya Dr. Randus Wensnagur MPD, Dr. Randus Yohanes Demon MSI, dan sekarang ini program studi dikelola oleh Dr. Randa Maria Erlinda MPD. Sejak berdirinya program studi ini, rasio antara mahasiswa dan yang mendaftar dan mahasiswa yang lulus cukup signifikan, dalam arti bahwa jumlah mahasiswa yang masuk dan yang lulus cukup seimbang. Meskipun dalam perjalanan waktu terdapat mahasiswa yang karena kurang mampu beradaptasi maka memutuskan untuk keluar atau DO. Lulusan dari program studi ini juga mampu bersaing dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat entah di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, di wilayah NTT maupun di luar wilayah NTT, bahkan di luar negeri. Berikut ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang rasio mahasiswa yang diterima dan yang lulus. Saya ambil contoh saja 4 tahun terakhir. Tahun 2017-2018 pendaftarnya 75 orang, yang lulus seleksi 55, yang diwisudakan pada tahun itu 19 orang. Tahun 2018-2019 pendaftarnya 88, lulus seleksi 77, wisuda 48. Tahun 2019-2020 pendaftarnya 74 orang, lulus seleksinya 72 dan wisuda 43. Sedangkan tahun 2020-2021 pendaftarnya 38, lulus seleksi 37 dan yang siap wisuda 23 orang. Jumlah mahasiswa yang aktif pada program studi bimbingan dan konseling sampai dengan sekarang sebanyak 284 mahasiswa
dan siap wisuda 23, sehingga tersisanya 261 orang. Sejak awal akreditasi program studi PT, program studi bimbingan dan konseling selalu terakreditasi dengan peringkat B. Dan yang terakhir, berdasarkan keputusan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, nomor 2079/SK /BAN PT /Akred /S/9 Rumawi /2018, program studi bimbingan dan konseling pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kabupaten Kupang, kembali terakreditasi dengan peringkat B. Dan sertifikat ini berlaku 5 tahun sejak 25 September 2018 dan akan berakhir pada 25 September 2023. Akreditasi ini dikeluarkan oleh Prof. T. Basarudin, Direktur Dewan Eksekutif. Sejak Oktober 2015, program studi ini diketuai oleh Dr. Randa Maria Erlinda MPD bersama 9 dosen lainnya yang memiliki kualitas pendidikan yang cukup memadai dan memenuhi tuntutan akademik. Ke-9 dosen tersebut, yang pertama Dr. Randa Matilda Piabone MPD sebagai Sekretaris Program Studi, Dr. Randus Wesnagul MPD Kons, Dr. Randa Diu Margareta MPD, Dr. Randa Rosa M. Bulor MPD, Dr. Randus Christianus Manek MSc, Dr. Randus Yohanes Demon MSI, Pater John G. Salu SPDMA, Pater Steflio SPDMA sedang melanjutkan pendidikan S3, dan Bruder Chris Sembiring SPD MPD. Program studi ini dikelola dengan tujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi guru BK yang mampu dan handal dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian, pendidikan, dan permasalahan sosial lainnya. Lulusan program studi ini seperti tadi sudah diuraikan di atas, terserap di berbagai lembaga pendidikan, LSM, dan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta. Program studi ini menerima lulusan sekolah menengah atas semua jurusan. Nah, kita lihat sedikit visi program studi. Program studi bimbingan dan konseling UNMIRA, visinya program studi bimbingan dan konseling UNMIRA pada tahun 2021 menjadi komunitas pendidikan dan komunitas ilmiah yang mampu menghasilkan guru bimbingan dan konseling yang kompeten, unggul, dan berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Misi program studi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan komunitas ilmiah di bidang bimbingan dan konseling yang kompeten, unggul, dan berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang bimbingan dan konseling yang unggul dan berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Yang terakhir, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling yang unggul, berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Yang terakhir, kita lihat tujuan program studi. Tujuan program studi ini sejalan dengan misi program studi, maka ada 3. Yang pertama,
menghasilkan lulusan bidang bimbingan dan konseling yang kompeten, unggul, berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan ilmu bimbingan dan konseling melalui penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling yang berdaya saing secara global berdasarkan nilai Kristiani dan budaya lokal. Dan yang terakhir, mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling yang unggul dan berdaya saing secara global berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan budaya lokal.